Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feni Fiona. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA. Yang pertama ada kelangkaan sama tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kelangkaan dibagi menjadi 6. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan menghambat proses pemenuhan kebutuhannya. 2. Sifat manusia. Setiap manusia pasti berkeinginan memiliki suatu barang atau jasa dalam jumlah yang banyak dan beragam. 3. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di setiap negara berbeda-beda. Biasanya memiliki penguasa teknologi yang lebih baik daripada negara-negara berkembang. 4. Demokrasi efek adalah efek peniruan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengonsumsi produk tertentu karena terpengaruh oleh pola konsumsi masyarakat. 5. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contoh dari tindakan tersebut seperti manusia yang dapat merusak sumber daya alam adalah pengundulan hutan, perburuan liar, dan pencemaran lingkungan. 6. Keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi. Kualitas pendidikan akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi dan industri. Oleh karena itu, negara-negara dengan kualitas pendidikan rendah memiliki kemampuan penduduk yang rendah. Untuk mengatasi masalah kelangkaan alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Sumber daya bersifat terbatas, oleh karena itu pengelolaannya harus efisien. Efisien berarti menggunakan sumber daya secara minimal untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk proses produksi. Penggunaan teknologi untuk proses produksi akan meningkatkan kualitas hasil produksinya. Yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya. Menjaga kelestarian sumber daya dapat dilakukan dengan reboisasi, menghemat air, menggunakan bahan-bahan organik, serta mengolah limbah sebelum dibuang. Materi yang kedua, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. 1. Tindakan ekonomi. A. Apa barang yang harus diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep efektif yang mengacu pada suatu kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. B. Bagaimana memproduksi barang tersebut? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep efisiensi yang mengacu pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. C. Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep kesetaraan yang mengacu pada kemampuan mendistribusikan barang. Contoh tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi 3. Yang pertama, ibu ketika ingin membeli kompor gas untuk mendapatkan kompor gas dengan harga murah dan berkualitas baik. 2. Ismail diberikan uang oleh orang tuanya sebagai hadiah ulang tahun. Dan yang ketiga, Febri adalah seorang peternak sapi. 2. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. Contohnya, motif seorang produsen melakukan kegiatan produksi adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Berikut adalah berbagai motif ekonomi lainnya.
1. Motif memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan ekonomi. 2. Motif memenuhi misi sosial untuk membantu sesama dengan cara bergotong royong secara sukarela. 3. Motif mendapatkan penghargaan dari pihak lain. 4. Motif pertukaran barang. 5. Motif memperoleh kekuasaan perekonomian. 3. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu dipenuhi hasil yang sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi berlaku pada setiap kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi. 1. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Adapun tujuan tersebut tercapai yang diperhatikan oleh produsen dibagi menjadi 3. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Yang kedua, lokasi produksi. Dan yang ketiga, proses produksi. 2. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Prinsip ekonomi akan mengarahkan konsumen mendapatkan kepuasan maksimal dari produk yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara 1. Menyusun skala prioritas. Skala prioritas adalah daftar kebutuhan yang disusun secara urut, mulai dari kebutuhan yang paling penting dan mendesak untuk dipenuhi hingga kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda atau bahkan tidak perlu dipenuhi. 2. Menerapkan strategi pembelian. Contohnya adalah mencapai produsen yang menjual barang dan jasa dengan harga rendah tetapi memiliki kualitas yang baik. Dan yang ketiga, menghemat pemakaian. C. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Contohnya, seorang produsen ikan berada di daerah pesisir, sedangkan konsumennya tersebut hingga ke daerah pegunungan. Oleh karena itu, distribusikan harus mengetahui sarana transportasi yang tepat digunakan agar ikan dapat sampai ke tangan konsumen dalam kondisi baik dengan biaya tertentu. Baiklah, sekian saja penjelasan saya dengan materi IPAS. Terima kasih.